kamu jangan putus asa, kamu jangan kecil hati. Ada kalanya tidak diberi oleh Allah atau terlambatnya pemberian, itu adalah satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah mudah bagi seseorang untuk berdoa kepada Allah, tetapi tidak mudah bagi seseorang untuk tetap berdiri di pintu Allah walaupun tidak diperkenan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang-orang menyangka di dalam muamalahnya dengan Allah, dalam sikapnya kepada Allah, mengatakan kepada Allah kami beriman, lalu tidak mahu diduga, tidak mahu diuji, tidak mahu berhadapan dengan kesukaran, tidak mahu susah dalam hidup, merungut kalau diduga dengan musibah, komplain kalau diduga dengan musibah, tidak menerima kalau diduga dengan musibah, kesal kalau berhadapan dengan masalah. Adakah mereka mengatakan kalau beriman hidupnya lancar semua, tak ada dugaan, tak ada masalah, tak ada problem dalam hidup? Kami Allah menduga umat sebelum kamu dengan pelbagai macam dugaan. Mereka juga mengatakan beriman, mereka juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka diduga juga. Apa yang membezakan kamu daripada mereka yang sama-sama berkata beriman, mereka diduga lalu kamu tidak mahu diduga? Adakah itu kamu punya pemahaman? Pemahaman yang salah pada orang yang mengatakan iman bila ia tidak mahu untuk diduga atau komplain ketika diduga. Iman kalau diberi oleh Allah kepada seseorang akan terbukti benar atau tidaknya, jujur atau tidaknya ketika diduga oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliya'lamallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Allah ingin mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dalam imannya dan siapa di antara mereka yang dusta pada imannya. Dengan demikian kemurnian iman dan dustanya iman akan diukur sejauh mana ia ketika berhadapan dengan dugaan. Oleh sebab yang demikian, sebagai seorang hamba yang hidup di atas muka bumi ini, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan yang diajarkan olehnya, syukur ketika diduga dengan nikmat, sabar ketika diduga dengan musibah. Pada kedua-duanya tetap seseorang itu berdiri di hadapan pintu Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpindah daripada pintunya. Adalah mudah bagi seseorang untuk berdoa kepada Allah, tetapi tidak mudah bagi seseorang untuk tetap berdiri di pintu Allah walaupun tidak diperkenan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah mudah bagi seseorang untuk mengemis kepada Allah, akan tetapi sukar bagi orang itu untuk istiqamah mengemis seterusnya walaupun belum kunjung tiba pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia dicipta dengan sifat tergesa-gesa. Bila meminta belum kunjung tiba di pemberian, maka dia sudah mengatakan Allah tidak kabulkan doa saya. Bila dia meminta sehat dan belum diberi apa yang diminta, maka dia mengatakan apa salah saya kepada Allah sehingga tidak diberikan apa yang saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya hadza, ya muslim, ya muslimah, ya mu'min, ya mukminah, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, bukan kita perintah kepada Dia. Dengan kita meminta kepada Allah, bukan kita suruh Allah bagi apa yang kita minta. Kita berdoa kepada Allah, bukan Dia ikut order apa yang kita minta kepada Allah untuk dipenuhi. Dia Tuhan, kita hamba. Dia yang maha kuasa, kita yang maha lemah. Dia yang maha sempurna, kita yang serba kekurangan. Dia adalah Dia yang maha lengkap, yang maha sempurna, maha kuasa, yang maha mengetahui, maha bijaksana, yang maha baik, yang maha pemurah. Maka berdiri di hadapan pintu Allah sebagai hamba, bukan sebagai pemerintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di dalam Al-Quranul Karim tentang kisah para anbiya yang sentiasa berdiri di pintunya Allah walaupun apa yang diminta belum kunjung tiba. Bahkan sebahagian daripada mereka diberi permintaannya setelah wafatnya orang yang meminta, tetapi tidak berganjak dan berpindah daripada pintu Allah Subhanahu wa taala.
tetap istiqamah berada di pintu Allah walaupun belum diberi apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya nafsu illam tadfari la tajza'i wa ila mawaid judi maulak ihra'i wa idza ta'akhkhara matlabun falarubbama fi dhalika at-ta'khiri kullal matma'i fastanisi bil man'i war'ai haqqahu innar ridha wasful munibul alma'i wa idza bada min wajdil wajdani ma yad'uka lil ya'si ad-damim al-ashna'i fastayqidhi min nawmatil ghafalati wal yakunir raja laki marta'an fihi irta'i. Wahai hawa nafsu, kalau kamu meminta kepada Allah dan permintaan kamu belum diberi oleh Allah, kamu jangan gelisah, kamu jangan risau, kamu jangan gundah gulana, kamu jangan putus asa, kamu jangan kecil hati. Ada kalanya tidak diberi oleh Allah atau terlambatnya pemberian, itu adalah satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tidak diberi oleh Allah, itulah satu pemberian. Mula bila kita memahami adalah pemberian kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seorang anak kalau meminta kepada orang tuanya, dia umur 6 tahun, minta kereta Mercedes yang model baru. Umur 6 tahun nak drive, orang tuanya tak kasih, adakah kejam orang tuanya? Justru dia kasihan dengan anak itu karena belum layak untuk mendapat kereta semahal itu untuk dia boleh gunakan, belum layak untuk menerima pemberian itu, maka tidak diberi. Allah Subhanahu wa taala punya hikmah ketika memberi dan juga ketika tidak memberi. Fastanisi bil mani. Biasakan kamu selesa, tenang, redha, lapang dada ketika kamu tidak diberi. Kebiasaan orang itu akan merasa selesa kalau diberi. Kebiasaan orang itu akan merasa senang kalau diberi. Tapi kita diajarkan dalam syariat kita untuk kita sama sikap kepada Allah. Di saat kita meminta kepada Allah, diberi kita gembira, ketika tidak diberi kita pun juga redha. Kedua-duanya adalah satu sikap yang baik dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza bada min natigil wajdani ma. Kalau dalam hati ini ada pembicaraan, untuk apa saya minta lagi kepada Allah? Untuk apa saya sudah merayu kepada Allah? Untuk apa saya bikin doa selamat lagi untuk mendapatkan pemberian daripada Allah sementara Allah tak kabulkan saya punya doa? Bagi tahu kepada dia, fastaigidhi bin naumatil ghafalati wal. Kamu jangan biarkan diri kamu lalai. Dia Tuhan, Dia yang Maha Kuasa, bukan Dia hamba sahaya, bukan Dia ikut perintah kamu. Ketahuilah kamu minta itu merayu, kamu minta itu mengemis, bukan perintah kepada Dia Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk berinteraksi dengan sikap Allah yang ditunjukkan kepada kita, untuk tidak melihat kepada zahir tetapi melihat kepada di sebalik apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita diajarkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila berlaku kepada kita sesuatu di luar apa yang kita rancang, kita mengatakan qadarallahu ma syaa fa'al. Allah dah takdirkan macam ni, yang dikehendaki oleh Allah itu juga yang akan terjadi. Fa'alul lima yurid. Allah itu maha berkuasa untuk berbuat apa saja yang ingin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Semua yang dilakukan oleh mereka manusia ini sudah dicatat, sudah segala-galanya. Yang kecil dan juga yang besar tak akan berubah apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa iman kita kepada ketentuan Allah akan menenangkan segala apa yang berlaku kepada kita ataupun kepada umat manusia, dari hal yang kita senangi atau hal yang kita tidak menyenanginya. Menyikapi kepada sesuatu yang terjadi bukan hanya melihat kepada zahirnya, tapi melihat hikmah di sebalik apa yang terjadi.